Begitu indah, Dhamma mulia Sang Buddha, dan kemilauan cinta kasihnya, daku bersyukur padanya. Baik, terima kasih kepada Saudari Keisha. Acara selanjutnya yaitu Dhammasakaca dengan topik Hidup Berkesadaran yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Santacito. Selamat malam Bante, apakah suara saya terdengar Bante? Ya, selamat malam. Selamat malam Bante, nama budaya Bante. Ya, nanti dulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Santacito. Waktu dan layar kami persilakan. Monggo Bante. Ya, mari kita bersama-sama untuk bersikap anjali terlebih dahulu, mengagungkan Sang Buddha sebelum kita memulai SPD malam hari ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atitang nanwagameya napadikangke anagatang yada titang pahinantang apatanca anagatang pacu pananca yo dahamang tata tata vipasati. Seseorang hendaknya tidak kembali ke masa lampau dan tidak mengharapkan masa mendatang, karena yang lampau telah ditinggalkan, yang akan datang belum tiba. Seseorang hendaknya melihat fenomena yang sedang muncul. Yang saya hormati Bante Sinajayo yang hadir pada malam hari ini, kepada Rama Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini saya ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada pengurus Wihara Dhammasundoro yang telah memberikan kesempatan untuk saya sharing Dhamma dalam rangka sebulan penghayatan Dhamma untuk menyambut Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2021. Dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan, bahwasanya tema pada malam hari ini berkaitan dengan hidup berkesadaran, atau di sini lebih kita mengatakan pentingnya hidup berkesadaran. Sesungguhnya hidup berkesadaran merupakan praktek yang seharusnya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Buddhis, karena meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha sesungguhnya berkenaan dengan kehidupan sadar. Sadar setiap saat, setiap waktu. Dan yang menarik lagi adalah hidup berkesadaran di sini juga saat ini sudah sangat populer. Tidak hanya di kalangan umat Buddha, bahkan di kalangan masyarakat umum, baik di Barat maupun di Asia. Nah, salah satu spiritualis dari Barat, ada seseorang bernama Eckhart Tolle sebagai salah satu contohnya.
yang menulis salah satu buku yang dikatakan sebagai the best selling book pada tahun 2000, berjudul The Power of Now atau Kekuatan Sekarang. Dalam bukunya juga menekankan bagaimana seseorang hendaknya hidup berkesadaran, sadar terhadap saat ini dan sekarang. Dan buku ini sangat populer sampai sekarang. Nah, dalam buku ini ia mengajarkan kehidupan sadar, menekankan kepada seseorang untuk senantiasa sadar dengan apa yang sedang dilakukan, dengan apa yang sedang terjadi, dengan apa yang saat ini dan sekarang. Nah, dikatakan yang menjadi penyebab mengapa seseorang mengalami berbagai macam konflik dan penderitaan dalam bukunya Eckhart Tolle, yang menurut Eckhart Tolle di sini, adalah karena seseorang senantiasa berpikir tentang masa lampau dan juga masa mendatang. Karena senantiasa berpikir-pikir tentang yang lampau dan juga mengharapkan yang mendatang, yang belum terjadi, yang belum tiba, itulah menjadi penyebab mengapa seseorang menderita. Dan juga berbagai macam pikiran yang negatif atau negativitas pikiran yang menjadi penyebab mengapa seseorang mengalami penderitaan itu juga disebabkan karena pikiran-pikiran tentang masa lampau dan kerinduan terhadap yang mendatang. Oleh sebab itu, untuk bisa terbebas dari penderitaan, untuk bisa terbebas dari pikiran-pikiran buruk yang menjadi penyebab mengapa seseorang menderita, seseorang dianjurkan untuk kembali ke saat ini dan sekarang. Untuk sadar terhadap apa yang saat ini dan sekarang. Nah, dalam bukunya banyak sekali cara yang telah diberikan. Salah satunya adalah dengan cara mengamati berbagai macam pikiran yang sedang bergerak. Mengamati pikiran-pikiran yang sedang bergerak ke masa lampau, ke masa mendatang, diamati dan sekedar diamati. Dan ketika menyadari, mengamati pikiran yang sedang bergerak, maka pikiran-pikiran demikian akan semakin berkurang, melemah, dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah keheningan, hanyalah kedamaian, stillness. Nah, yang menarik lagi adalah dalam pengamatan terhadap pikiran-pikiran yang muncul, dianjurkan bahwasanya seseorang mengamati tanpa menghakimi, mengamati tanpa menganalisa, mengamati hanya sekedar mengamati apa yang sedang muncul tanpa menghakimi, tanpa menganalisa, tanpa memunculkan suka dan tidak suka. Just be the observer. Hanya sekedar menjadi pengamat. Dan ini menarik. Dan ketika itu dilakukan, maka pikiran-pikiran yang menjadi objek, yang mana seseorang kemudian tidak mengidentifikasi dirinya dengan pikiran tersebut, karena berada di luar dari pikiran-pikiran yang bergerak, maka pikiran-pikiran tersebut kemudian menjadi berkurang, menjadi lemah kekuatannya, dan pada akhirnya lenyap. Yang muncul adalah keheningan. Atau dengan cara mengamati emosi. Nah, selain mengamati yaitu bentuk-bentuk pikiran yang muncul, juga mengamati emosi yang muncul. Emosi seperti apa? Ya, sebagai contoh misalnya adalah pada saat kita berargumen atau pada saat kita misalnya melakukan percakapan dengan seseorang. Kemudian dalam sebuah percakapan tersebut kita mengeluarkan pendapat kita, mengeluarkan ide kita. Ternyata ide kita, pendapat kita tidak diterima oleh teman kita, oleh orang yang mendengarkan. Nah, biasanya
Pada saat kita mengungkapkan pendapat, gagasan, ide tidak diterima, apa yang terjadi? Pikiran kita menjadi gelisah. Pikiran kita menjadi cemas. Kita berusaha untuk mempertahankan ide kita, mempertahankan gagasan kita. Muncul gejolak pikiran, muncul emosi. Emosi pikiran, ketidaksenangan, ketidaksukaan, keinginan untuk mempertahankan ide kita. Nah, dalam hidup berkesadaran di sini, seseorang dianjurkan untuk melatih, alih-alih untuk berusaha mempertahankan gagasan ide yang diberikan, disampaikan ke orang lain. Nah, seseorang dianjurkan untuk melihat, mengamati gejolak pikiran yang muncul, mengamati emosi yang muncul, mengamati keinginan untuk mempertahankan pendapatnya, mengamati perasaan jasmani, ketidaksenangan yang muncul, ketegangan yang muncul. Dengan sekedar mengamati, tanpa menghakimi, tanpa menganalisa, hanya sekedar mengamati, hanya sekedar menyadari, maka emosi demikian juga akan berkurang kekuatannya, akan melemah, dan pada akhirnya akan lenyap. Yang ada adalah keheningan. Nah, atau dengan cara mengamati setiap aktivitas yang kita lakukan. Pada saat kita berjalan, duduk, berbaring, pada saat kita makan, pada saat kita minum, apapun aktivitas yang kita lakukan, cobalah untuk sekedar mengamati, sekedar diam, sekedar hanya menjadi pengamat, tanpa menganalisa, tanpa menghakimi. Atau misalnya pada saat kita berada di sebuah taman, kemudian kita melihat yaitu taman di sekitar kita, tanpa menganalisa, hanya sekedar mengamati saja. Dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang open, mengamati tanpa kita menghakimi, tanpa kita menganalisa. Nah, dengan cara demikian, kita melatih batin kita untuk berada di saat ini dan sekarang. Tidak ke masa lampau, tidak ke masa mendatang. Dan dengan cara demikian, dengan latihan demikian untuk senantiasa kembali ke saat ini dan sekarang, maka batin akan menjadi lebih damai. Karena yang membuat seseorang menderita, menjadi gelisah, cemas, takut, adalah pikiran-pikiran tentang masa lampau atau yang akan datang. Nah, sementara batin kita itu mempunyai kebiasaan untuk senantiasa mengembara berkelana liar ke masa lampau dan mendatang. Dan untuk kembali ke saat ini dan sekarang itu sulit sekali dilakukan, selalu menolak. Ibaratnya dalam kehidupan kita, kebanyakan kita membuat atau katakan membiarkan batin kita untuk berkelana, sementara untuk kembali ke rumah itu jarang. Kembali ke rumah artinya ke sini, ke saat ini dan sekarang, itu jarang. Tetapi dengan latihan hidup berkesadaran, lama-kelamaan, batin kita itu akan senantiasa kembali ke rumah. Kebanyakan kita di rumah. Barangkali dalam waktu-waktu tertentu, kita memang ya harus misalnya pergi ke lampau atau ke masa mendatang. Tetapi itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau dulu terlalu banyak kita keluar, sementara ke rumahnya sendiri itu jarang. Nah sekarang, dan latihan demikian, kita kebanyakan di rumah kita sendiri, sementara keluarnya itu jarang. Nah sehingga apa? Sehingga kedamaian, ketenangan, keseimbangan batin akan lebih dirasakan. Masalah-masalah akan semakin berkurang. Konflik penderitaan akan semakin berkurang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Eckhart Tolle di sini tentang hidup berkesadaran sesungguhnya juga sama disampaikan oleh Sang Buddha. Tidak ada perbedaan. Nah, Sang Buddha, seperti halnya Eckhart Tolle juga, mengatakan bahwa sesungguhnya yang membuat seseorang itu menderita memang
pemikiran-pemikiran tentang masa lampau dan juga mendatang. Jadi kembali ke masa lampau, merindukan yang akan datang, itu yang membuat seseorang mengalami berbagai macam penderitaan, konflik. Oleh sebab itu, suatu kali ada sesosok dewa. Dalam sebuah suta bernama Aranya Suta. Ada sesosok dewa yang datang kepada Sang Buddha. Nah, dewa ini sebenarnya merasa keheranan dan juga terkagum. Ada beberapa biku yang tinggal di hutan sendiri dan dalam satu hari hanya makan sekali. Tetapi walaupun demikian, biku-biku ini memancarkan wajah yang bahagia, wajah yang tenang, wajah yang damai. Wajah yang seperti contented atau seperti puas dengan apa yang dimiliki. Tidak gelisah, tidak cemas, tidak memancarkan kecemasan. Maka dewa ini merasa heran, kenapa biku-biku ini yang tinggalnya di hutan hanya makan sekali kok bisa mereka ini merasa ya tidak kelihatan gelisah, tidak kelihatan cemas, hidupnya bahagia, indranya tenang. Kemudian datang pada Sang Buddha dan bertanya, apa yang menjadi penyebab para biku ini memancarkan wajah yang menyenangkan, yang gembira? Kemudian Sang Buddha mengatakan, karena para biku ini tidak menyesali yang lampau dan juga tidak merindukan yang akan datang dan hanya hidup dengan apa yang saat ini dan sekarang, itulah yang membuat wajah mereka kelihatan cerah. Wajah mereka kelihatan tenang, indranya tenang, menjadi kelihatan bahagia, damai. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan bahwa hidup saat inilah yang membuat seseorang menjadi bahagia. Sementara kalau kita berpikir-pikir tentang masa lampau, biasanya memunculkan penyesalan. Karena menyesali masa lampau, merindukan yang akan datang, maka seseorang menjadi tidak bahagia. Nah, kalau seseorang ini suka berpikir-pikir masa lampau yang sebenarnya tidak berguna, biasanya akan memunculkan penyesalan. Misalnya apa? Seseorang berpikir tentang kejadian peristiwa masa lampau. Wah, dulu saya sukses. Dulu saya mendapatkan ini dan itu. Dulu saya mempunyai kekayaan yang melimpah. Bahkan ketika berpikir tentang kebahagiaan yang dulu pernah diperoleh, sesungguhnya di situ ada penyesalan. Mengapa bisa demikian? Karena tanpa disadari ada pembandingan. Dulu mendapatkan, sekarang tidak mendapatkan. Maka seperti ada penyesalan. Oh, dulu saya mendapatkan ini dan itu. Kenapa mengatakan demikian? Karena sekarang tidak mendapatkan. Ada penyesalan. Apalagi ketika seseorang mengatakan, wah dulu telah melakukan keburukan ini, keburukan itu. Dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan itu. Nah, di situ juga apalagi seperti itu, memunculkan penyesalan. Sehingga apa? Penderitaan yang akan diperoleh, yang akan dialami. Dan ketika seseorang berpikir-pikir tentang masa mendatang, di situ yang muncul adalah kalau tidak keserakahan, kebencian. Kalau kita berpikir tentang masa mendatang dengan harapan-harapan yang menggembirakan, harapan-harapan yang katakan kesuksesan dan sebagainya, biasanya memunculkan apa? Keserakahan. Memunculkan nafsu ragawi, memunculkan kemelekatan. Dan itu juga menyebabkan seseorang menjadi gelisah, menjadi resah. Sehingga apa? Penderitaan muncul. Dan demikian pula kalau berpikir-pikir yang mendatang tentang hal-hal buruk yang sebenarnya belum terjadi, apalagi demikian. Kegelisahan, kecemasan, ketakutan, keresahan, itu muncul.
Padahal sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah khawatir terlebih dahulu, sudah takut terlebih dahulu, padahal hal buruk yang masih dalam pikiran belum terjadi. Dan itu membuat seseorang menderita. Makanya kemudian Sang Buddha dalam khotbah tersebut mengatakan, kalau seseorang menyesali yang lampau, merindukan yang akan datang, dia itu diibaratkan seperti tumbuhan menjalar yang dipotong, layu dipotong. Artinya menderita. Artinya seperti tumbuhan menjalar yang layu karena dipotong, demikian pula orang yang terlalu berpikir-pikir cemas dengan masa lampau dan juga masa mendatang yang belum terjadi, dia menderita. Nah, itulah kenapa Sang Buddha mengajarkan kita, mengajak kita untuk hidup saat ini dan sekarang, sadar terhadap apa yang saat ini dan sekarang. Itulah juga kenapa dalam salah satu syairnya yang terdapat di dalam Bhaddekarata Sutta, yang di depan saya kutip. Nah, di sana Sang Buddha juga mengingatkan kepada para siswanya, Atitang nanva gameya nak padikangkea nagatang. Yada ditang pahinantang apatanca anagatang. Seseorang hendaknya jangan kembali ke masa lampau. Dan jangan pula merindukan yang akan datang. Mengapa? Karena yang lampau telah ditinggalkan. Sementara yang akan datang belum tiba. Ya, kalau kita perhatikan, apapun yang kita pikirkan tentang masa lampau, itu sudah kita lewati, sudah kita tinggalkan. Sudah bukan sekarang lagi. Kita melekati yang masa lampau atau kita membenci yang masa lampau yang sudah terjadi, percuma. Melekati yang sudah terjadi, itu percuma karena yang dilekati sudah tidak ada. Membenci yang sudah terjadi juga percuma karena yang dibenci juga sudah tidak ada. Sudah terlewati. Yang muncul hanyalah kemudian penderitaan. Demikian pula kalau kita melekati sesuatu yang belum terjadi juga percuma karena belum ada, belum tiba, belum tentu muncul. Apalagi membenci yang belum terjadi. Menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi resah, itu juga percuma. A waste of time. Karena belum terjadi. Maka Sang Buddha lebih menekankan kepada kita untuk hidup saat ini. Pacu panan ca iyo dahamang tata vipasati. Seseorang hendaknya melihat secara mendalam vipasati, tata di sana, tepat di sana, di fenomena yang sedang muncul, artinya yang sedang terjadi. Itu yang harus diperhatikan. Karena sekali lagi, berpikir tentang masa lampau dan yang akan datang, itulah yang sebenarnya membuat kita menjadi cemas, gelisah, resah, takut, pada akhirnya memunculkan penderitaan. Maka alih-alih ke masa lampau, ke masa mendatang, kemudian kita diajak untuk ke saat ini dan sekarang. Nah, dalam praktek hidup berkesadaran, memperhatikan, menyadari apa yang terjadi saat ini dan sekarang, ya seperti yang diajarkan oleh spiritualis Eckhart Tolle, Sang Buddha juga mengatakan hal yang sama. Bahwasanya melatih untuk menyadari apa yang sekarang, menyadari fenomena yang sedang terjadi, dianjurkan, diajak untuk menyadari tanpa menghakimi, tanpa menganalisa. Nah, ini telah disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha di dalam Bahia Sutta. Nah, jadi dalam salah satu khotbah yang bernama Bahia Sutta, nah di sana Sang Buddha memberikan wejangan kepada seorang pengembara bernama Bahia Daruciriya. Nah, pengembara ini dikatakan sebagai Daruciriya karena mengenakan pakaian terbuat dari kulit pohon. Daruciriya itu adalah pemakai kulit pohon sebagai pakaiannya. Nah, yang menarik di sini,
Sang Buddha mengajarkan sebuah latihan yang sebenarnya merupakan hidup berkesadaran. Sang Buddha mengatakan dite tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati, mute muta matang bawisati, vinyate vinyata matang bawisati. Kalau kita artikan, di sini Sang Buddha memberikan latihan kepada pengembara Bahiya, dite tidak matang bawisati. Ketika melihat, latih, itu hanya sekedar melihat. Dita matang, matang itu artinya sekedar. Ketika melihat objek dengan mata, latihlah bahwa itu hanya sekedar melihat. Artinya kalau itu hanya sekedar melihat, maka di situ tidak ada analisa, tidak ada penghakiman. Yang ada hanya sekedar fenomena. Fenomena pengalaman melihat semata. Dan tidak lebih dari itu. Tidak kemudian memberikan embel-embel, memberikan bumbu bahwa ada aku di sini, ada aku yang sedang dilihat. Tidak memberikan embel-embel bahwa ini milikku, ini diriku, ini aku. Tidak demikian. Yang ada hanya sekedar pengalaman melihat. Karena pada waktu itu tidak ada penghakiman. Dan juga karena itu hanya sekedar pengalaman melihat, seseorang menyadari tanpa menolaknya dan juga tanpa melekatinya, maka di situ juga tidak ada suka dan tidak suka. Tidak ada kemelekatan, tetapi juga tidak ada penolakan. Hanya sekedar menjadi observer, menjadi pengamat. Ketika melihat. Sute suta matang bawisati. Bahkan ketika mendengar, latih bahwa itu hanya sekedar pengalaman mendengar. Hanya sekedar mendengar semata. Ini juga sama. Ya biasanya kalau kita mendengar sesuatu, kalau kita tidak menyadari dengan kebijaksanaan, maka memunculkan suka dan tidak suka. Demikian pula ketika melihat. Ketika mendengar, misalnya mendengar suara yang merdu, suara yang enak, suara yang menyenangkan, suara yang sesuai dengan hati kita, maka muncullah keserakahan. Muncullah kesukaan, muncullah kemelekatan. Dan akhirnya muncullah penderitaan. Atau pada saat yang terdengar adalah suara yang tidak menyenangkan. Kalau kita mengamatinya dengan tidak bijaksana, maka di situ akan memunculkan kebencian, ketidaksukaan. Apalagi kalau yang bersuara adalah orang yang pernah mencelakai kita, muncul dendam, muncul kebencian yang kuat. Nah, karena di situ tidak mengamati sebagaimana adanya. Maka masih ada embel-embel, masih ada penghakiman. Tetapi kalau seseorang menyadari tanpa menghakimi, ya ketika mendengar itu hanya sekedar pengalaman mendengar semata. Dan dengan demikian, seseorang tidak kemudian memunculkan penderitaan bagi dirinya. Dan tentunya tidak memunculkan penderitaan bagi lingkungan sekitar. Nah demikian pula pada saat menggunakan indera lainnya. Indera hidung, lidah, jasmani, yang kemudian dipersingkat oleh Sang Buddha dengan istilah mute muta matang bawisati. Maka pada saat menggunakan indera-indera ini, hidung, lidah, jasmani, juga persis sama ketika seseorang merespon objek dengan mata, suara dengan telinga. Hanya sekedar pengalaman semata, menyadari tanpa menghakimi, menyadari tanpa menganalisa, tanpa memunculkan suka dan tidak suka, tanpa memunculkan keserakahan ataupun kebencian, hanya sekedar pengalaman semata. Nah, dengan demikian, dengan cara demikian seseorang
Hidup berkesadaran menyadari yang saat ini dan sekarang tanpa ada penghakiman. Batin tidak pergi ke masa lampau, tidak pula pergi ke masa mendatang. Karena batin pada waktu itu memahami, mengetahui keberadaan yang saat ini dan sekarang sedang terjadi, tanpa menghakimi, sehingga penderitaan tidak muncul. Sehingga pikiran negatif, negativitas pikiran itu tidak muncul. Yang ada hanya sekedar fenomena. Kalau Eckhart Tolle mengatakan beingness. Beingness artinya sekedar keberadaan semata. Nah, demikian pula tidak hanya menggunakan 5 indera, bahkan ketika menggunakan indera pikiran juga persis sama. Yaitu apa? Vinyata matang bawisati. Ketika berpikir, itu hanya sekedar pikiran semata. Tidak membuat penghakiman, tidak membuat analisa, tidak kemudian memunculkan suka dan tidak suka. Tidak memunculkan penolakan dan juga kemelekatan. Hanya sekedar pengalaman berpikir semata. Nah, sehingga di situ tidak ada, karena itu hanya sekedar pengalaman, maka tidak ada sang aku. Tidak ada I-ness. Yang adanya sekedar beingness. Yang ada hanya sekedar pengalaman fenomena semata. Dan itu kalau dilatih demikian, itu akan membawa kedamaian, membawa ketenangan, membawa keheningan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seseorang yang melatih, mempraktikkan hidup berkesadaran, sadar setiap saat, setiap waktu, tanpa menghakimi, tanpa menganalisa, seringkali disebut sebagai orang yang melatih passive awareness, kesadaran pasif. Ya, seringkali disebut kesadaran pasif. Nah, tetapi kemudian ada beberapa orang kemudian menyalahartikan. Oh, kalau begitu, kalau misalnya kita itu memiliki atau melatih kesadaran pasif, berarti seperti orang bodoh, seperti orang yang apatis, seperti patung, seperti orang yang tidak punya pikiran karena pasif. Tentunya tidak demikian. Batin pasif, tetapi di balik itu ada pengetahuan, ada pemahaman. Mengapa batin pasif? Mengapa batin hanya sekedar mengamati tanpa menganalisa, tanpa menghakimi? Disebabkan karena ada pengetahuan. Yang pertama adalah mengetahui bahwasanya ketika muncul suka dan tidak suka dalam mengamati objek, maka di situ ada penderitaan. Ketika mengamati objek memunculkan rasa suka, memunculkan yaitu nandi kalau dalam bahasa Pali, ya, rasa suka, kegembiraan di situ, kemelekatan di situ, keinginan untuk memegang di situ, maka penderitaan muncul. Maka rasa suka pun juga tidak ada. Kegembiraan, kemelekatan kepada objek yang diamati juga tidak ada. Tetapi di saat yang sama, kalau kemudian memunculkan penolakan, maka di situ akan memunculkan kebencian. Dan ketika ada kebencian, ada ketidaksukaan, di situ ada penderitaan. Maka dalam latihan ini seseorang kemudian mengamati tanpa memunculkan suka maupun tidak suka, tanpa melekati, menggenggam, dan juga tidak menolak. Dan itu disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Mahasatipatthana Sutta. Nah, di mana beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang mengamati yaitu objek yang diamati oleh perhatian atau oleh kesadaran dalam hal ini, oleh sati, jadi kesadaran di sini lebih mengacu kepada sati. Seseorang juga harus memunculkan sebuah kondisi batin yang disebut sebagai Vinaya Loke Abhija Domanasang. Pada saat mengamati objek, hendaknya seseorang melepaskan Abhija Domanasang, melepaskan keserakahan dan kebencian.
terhadap dunia. Yang dimaksud loka atau dunia di sini adalah terhadap objek yang diperhatikan. Terhadap setiap pengalaman yang muncul, lepaskan keserakahan dan kebencian. Atau dengan yaitu kalimat yang sederhana adalah melepaskan suka dan tidak suka. Tidak memunculkan suka, tidak memunculkan tidak suka. Tidak memunculkan keserakahan ataupun kebencian. Sehingga apa yang ada hanya sekedar batin, mengamati, memperhatikan objek yang muncul tanpa menghakimi, tanpa menganalisa, tanpa memunculkan suka dan tidak suka. Karena tahu suka dan tidak suka terhadap objek yang diamati, terhadap apa yang sekarang diamati adalah sebab penderitaan. Itu sendiri adalah pikiran negatif, kotoran batin yang menyebabkan penderitaan. Maka dari itu, kesadaran di sini adalah kesadaran pasif. Nah, yang kedua, ada pemahaman di balik itu. Memahami bahwasanya apapun objek yang muncul, apapun objek yang diperhatikan saat ini dan sekarang, semuanya bersifat tidak kekal. Bersifat berubah. Tidak bisa dipertahankan. Muncul, kemudian pada akhirnya lenyap. Dan kalau kemudian seseorang mengamati objek yang sifatnya tidak kekal, lantas memunculkan suka dan tidak suka, apa yang terjadi? Penderitaan. Menyukai objek yang tidak kekal, ketika objek itu lenyap, maka muncullah penderitaan. Menolak objek yang tidak kekal, itu juga penderitaan. Mengapa bisa demikian? Ya karena pada saat menolak objek yang tidak kekal, objek tersebut sudah terlanjur muncul. Kalau kemudian sudah terlanjur muncul, kemudian ditolak, ya di situ akan ada penderitaan. Karena ada kebencian. Maka di sini dalam mengamati hanya sekedar mengamati tanpa memunculkan suka dan tidak suka, tanpa memunculkan abijja domanasa. Karena apa? Semuanya tidak kekal. Dan juga ada pemahaman yang ketiga, bahwasanya apapun objek yang diperhatikan, apapun keberadaan fenomena yang diperhatikan saat ini dan sekarang, itu juga sesungguhnya fenomena yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Kalau kita berusaha mengontrol sebuah fenomena yang muncul lenyap, maka penderitaan yang muncul. Karena mereka itu sudah alaminya. Setiap fenomena itu alaminya adalah berubah, muncul, bertahan sebentar, kemudian lenyap. Kalau kita berusaha mengontrol fenomena yang ada, ya kita menderita sendiri, kita kelelahan sendiri. Sebagai contoh misalnya kita mengontrol nafas kita. Nafas itu hanya sekedar muncul dan lenyap. Masuk, keluar. Disadari atau tidak disadari, kita sedang tersadar atau sedang tidur, nafas itu bergerak, masuk, keluar. Alaminya demikian. Tetapi kalau kemudian kita mencoba mengontrol, nafas yang masuk, kemudian kita kontrol, jangan boleh keluar. Atau nafas yang keluar kemudian tidak boleh masuk, kita kontrol sesuai dengan keinginan kita. Nafas yang pendek kita buat untuk panjang, yang panjang kita buat untuk pendek. Kita kontrol sesuai dengan keinginan kita, ya menderita. Dan karakteristik nafas yang muncul lenyap ini, yang berubah ini, sebenarnya terjadi pada semua fenomena, tanpa terkecuali. Sehingga kalau kita mengontrol nafas demikian sesuai dengan keinginan kita, kita juga menderita, berarti mengontrol, yaitu fenomena lain yang muncul lenyap sesuai dengan keinginan kita, kita juga menderita. Maka dalam latihan ini adalah bagaimana mengamati objek tanpa menghakimi. Nah, sehingga di sini pengamatan yang disebut sebagai passive awareness, kesadaran pasif, itu bukan semata-mata pengamatan yang
yang bersifat yaitu katakan tanpa ada pengetahuan, ada pemahaman di situ, ada pengetahuan di situ. Di balik itu ada pengetahuan mengapa seseorang mempraktekkan yaitu kesadaran pasif. Dan barangkali seseorang juga akan berpikir, oh kalau begitu ketika kita mengamati fenomena yang muncul dalam nyap sebagaimana adanya, tanpa kita menghakimi, tanpa kita menganalisa, berarti di situ tidak ada pengetahuan lain. Itu seperti orang yang blow on, seperti orang yang seperti ya bengong begitu. Tidak juga demikian. Mengapa bisa demikian? Karena pada saat batin kita terbuka, open, menyadari fenomena yang sedang muncul, justru ketika menyadari fenomena yang sedang muncul tanpa adanya bias, tanpa adanya penghakiman, itu sendiri adalah sudah memunculkan pengetahuan. Seseorang bisa tahu persis ini keserakahan. Misalnya ketika kecelakaan muncul, karena apa? Batinnya terbuka. Batinnya betul-betul menyadari fenomena yang muncul, maka tahu, memahami bahwa di situ ada keserakahan, itu juga muncul, ada pengetahuan di situ. Ketika muncul kebencian, kemarahan, iri hati, juga tahu. Tahu bahwa ada iri hati, ada kebencian, ada dendam ketika itu muncul. Karena apa? Batinnya pada waktu itu betul-betul sadar. Tanpa adanya bias. Maka justru pemahaman, pengetahuan itu akan terjadi, akan muncul. Mengamati nafas. Nafas panjang, nafas pendek, nafas kasar, nafas halus. Apakah seseorang yang mengamati tanpa menghakimi kemudian tidak tahu keberadaan nafas tersebut? Juga tidak. Orang demikian akan tahu, oh ini nafas panjang, nafas pendek, ini nafas kasar, nafas halus. Tahu, justru dia akan tahu karena batin betul-betul sadar tanpa adanya bias. Tanpa adanya penghakiman. Karena sadar sepenuhnya dengan apa yang sedang terjadi tanpa adanya bias, maka pemahaman terhadap nafas panjang, nafas pendek, nafas halus, nafas kasar, itu juga terjadi. Di situ akan muncul. Maka orang demikian yang hidup berkesadaran bukan berarti seseorang yang kelihatannya bengong, ya, kelihatannya pasti dalam artian tidak tahu apa-apa, tidak. Ada pengetahuan di situ. Nah, oleh sebab itu, meditasi dengan kesadaran pasif ini juga, karena di situ tidak ada bias, ya, tidak ada bias, maka seringkali juga oleh para guru meditasi disebut sebagai bare attention atau bare awareness, kesadaran bare itu artinya apa adanya, telanjang. Jadi kalau di tradisi yaitu Tibet itu ada istilah naked awareness. Naked itu artinya telanjang. Kesadaran telanjang sama dengan bare attention atau bare awareness. Kesadaran telanjang, kesadaran apa adanya. Tidak ada bias. Dan justru karena tidak ada bias, maka disitulah kemudian ya pemahaman terhadap keberadaan yang sejatinya, yang apa adanya itu akan terjadi. Nah, lantas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekarang bagaimana kita mempraktekkan secara spesifik? Ya. Kita bisa sebenarnya untuk kembali ke saat ini dan sekarang, pada hakikatnya adalah selama seseorang mengetahui keberadaan dirinya saat ini dan sekarang, apakah melihatnya atau menyadarinya dari sisi jasmaninya atau dari sisi batinnya, selama di situ ada kesadaran, maka di situ artinya mempraktekkan hidup berkesadaran. Kita bisa memulai dari yang paling kasar dulu.
Yang paling kasar adalah dengan kita menyadari tubuh kita. Dan dari tubuh kita bisa misalnya menyadari nafas. Apakah pada saat kita duduk bermeditasi atau dalam aktivitas-aktivitas lainnya, kita bisa menyadari nafas. Nah, biasanya sebenarnya pada saat kita duduk bermeditasi, menggunakan nafas, betul-betul kita menyadari nafas yang sedang masuk, sedang keluar, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, merasakan sentuhan nafas, dan betul-betul merasakannya, itu artinya kita sedang berada di saat ini dan sekarang. Hanya saja, ketika merasakan nafas inilah, ketika menyadari nafas inilah, seseorang juga hendaknya menyadari tanpa menghakimi. Menyadari tanpa memunculkan suka dan tidak suka. Hanya sekedar mengamati keberadaan nafas yang apa adanya. Ya, tetapi kadangkala seseorang kemudian ketika mengamati nafas tanpa disadari kemudian mencoba untuk mengatur nafas. Nafas yang tadinya sudah halus sekali kemudian karena merasa tidak nyaman dengan nafas yang halus atau merasa takut ketika nafasnya menjadi halus, nah, kemudian ada beberapa orang yang kemudian mencoba membuat nafasnya menjadi kasar. Mencoba membuat nafasnya menjadi panjang. Sehingga apa? Membuat dia kelelahan sendiri. Membuat orang demikian menjadi gelisah sendiri. Hidungnya menjadi tegang, wajahnya menjadi tegang, keningnya menjadi tegang. Kenapa? Karena ada mengatur. Tidak mencoba, hanya sekedar menyadari. Hanya sekedar menyadari nafas yang masuk dan keluar tanpa membuat embel-embel lain. Tanpa membuat nafas menjadi panjang atau pendek. Menjadi lelah sendiri, akhirnya menderita. Maka dalam kita misalnya ingin kembali melatih batin untuk hidup kesadaran, kembali ke saat ini dan sekarang, kita bisa menggunakan nafas sebagai pintunya. Nah, dengan demikian kita kembali ke saat ini dan sekarang. Tetapi mengamati nafas pun juga sekedar mengamati tanpa menghakimi. Dan itu bisa dilatih tidak hanya pada saat duduk bermeditasi seperti misalnya di wihara, atau ketika ada retreat, kapan saja. Setiap kali kita merasa tidak ada perlu, tidak ada hal-hal tentang mendatang atau yang lampau yang perlu kita pikirkan, semuanya sudah selesai, cobalah kita duduk, rileks, tenang, menyadari nafas. Latihan demikian, kalau itu dilatih lagi dan lagi, itu juga menjadi apa? Menjadi semakin kuat, menjadi semakin kokoh. Batin kita menjadi semakin terlatih untuk senantiasa ke saat ini dan sekarang. Padahal itu simpel. Ketika duduk di rumah, daripada kemudian kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak penting, cobalah kita duduk, kemudian kita sekedar menyadari nafas. Rileks, tenang, tanpa menghakimi, tanpa membuat nafas panjang atau pendek. Sekedar tenang, menyadari nafas. Kalau tidak bisa menyadari nafas, apakah bisa melalui pintu lain? Bisa. Sekedar menyadari tubuh kita. Sekedar merasakan tubuh kita. Merasakan kelelahannya yang kemudian menjadi rileks, menjadi nyaman. Merasakan kepadatan tubuh kita. Merasakan beratnya tubuh kita. Merasakan tubuh kita yang terasa ringan. Merasakan temperatur tubuh kita, merasakan semua itu, merasakan tubuh kita tanpa menghakimi, tanpa menganalisa, hanya sekedar tahu, hanya sekedar sadar. Nah, dengan demikian batin akan
terlatih untuk ke saat ini dan sekarang. Dan sehingga konflik penderitaan yang muncul disebabkan karena pikiran-pikiran yang dibiarkan berkelana mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang, itu tidak akan muncul. Nah, itu juga cara yang bisa kita lakukan. Kemudian dalam aktivitas jasmani lainnya, itu juga kita bisa melakukan penyadaran. Pada saat kita berjalan, kita menyadari setiap langkah kaki kita, merasakan sentuhan langkah kaki kita. Pada saat kita makan, pada saat kita minum, kita menyadari bagaimana tangan kita mengambil makanan, sadar tahu persis apa yang kita lakukan. Kita tahu, kita sadar bahwa kita sedang mengunyah makanan. Kita sadar air minum sedang masuk ke rongga leher, ya, kemudian masuk ke dada, ke perut. Dan kita merasakan bagaimana makanan kita telan. Tanpa menghakimi, tanpa menganalisa. Hanya sekedar merasakan. Dan kalau kita betul-betul berada di saat ini dan sekarang tanpa menghakimi, tanpa menganalisa, maka pada waktu itu, dalam aktivitas yang kita lakukan, di situ juga akan memunculkan keheningan, memunculkan ketenangan. Barangkali seseorang ketika awal-awal mempraktekkan hidup berkesadaran, belum merasakan manfaatnya. Tetapi kalau ini dilakukan lagi dan lagi, maka lama-kelamaan kita akan memahami, akan merasakan manfaat betapa bahwa ketika batin terlatih untuk ke saat ini dan sekarang, tanpa menghakimi, konflik penderitaan yang seharusnya menjadi besar, itu akan berkurang, bahkan tidak akan muncul. Karena pada akhirnya, sebanyak apapun masalah yang kita pikirkan berkenaan dengan masa lampau dan yang akan datang, seberapapun besarnya. Cobalah, kalau kita betul-betul berada di saat ini dan sekarang, merasakan keberadaan jasmani kita. Apa sih yang kurang? Kita memunculkan masalah dalam batin kita, itu karena kita merasa kurang. Kita merasa ada sesuatu yang kurang. Kita merasa ada sesuatu yang tidak kita peroleh. Merasa ada sesuatu yang kita inginkan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Memunculkan berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Tetapi coba kalau kita hanya sekedar diam, tenang, merasakan saat ini dan sekarang, sadar dengan nafas, sadar dengan jasmani, apa sih yang kurang? Kita masih hidup, kita tidak sedang kelaparan misalnya, kita sedang tidak kehausan, kita masih hidup sekarang, apa sih yang kurang? Tidak ada penderitaan di situ. Dan kalau itu dilatih-latih dan latih lagi, maka itu akan menjadi semakin kuat. Nah, selain jasmani yang bisa kita jadikan sebagai pintu untuk kembali ke saat ini dan sekarang, kita juga bisa mengamati perasaan-perasaan yang muncul. Jadi apapun bentuk perasaan yang muncul bisa kita amati, apakah itu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang netral. Ketika melihat objek yang menyenangkan, ada perasaan menyenangkan, alih-alih kita terseret, terbawa, terlena terhadap objek tersebut, kemudian kita sekedar mengamati perasaan yang muncul, yang menyenangkan itu, kita amati tanpa menghakimi, itu juga cara untuk kembali ke saat ini dan sekarang. Demikian pula ketika muncul perasaan yang tidak menyenangkan, alih-alih kemudian kita memunculkan kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, cobalah kita mengamati perasaan yang tidak menyenangkan itu. Kita rasakan. Yang mana dalam perasaan yang tidak menyenangkan juga kita bisa mengamati badan yang menjadi tegang, badan yang menjadi tidak nyaman, badan yang menjadi resah. Kita amati dengan tidak menghakimi.
Dan ketika itu diamati, maka perasaan yang demikian juga akan berkurang, melemah, kemudian yang adanya sekedar keheningan. Yang ada adalah keseimbangan batin. Bahkan ketika muncul perasaan yang netral sekalipun, itu juga bisa menjadi pengamatan. Karena Sang Buddha juga mengatakan, dalam perasaan yang netral, kalau tidak disadari, maka akan memunculkan avijja, ketidaktahuan. Kita menjadi buta. Tidak tahu bahwa ini pun juga tidak kekal. Bahwa perasaan yang netral pun juga tidak kekal. Bahwa perasaan yang netral ini kalau tidak diamati nanti bisa menyeret seseorang kepada keserakahan ataupun kepada kebencian. Kalau yang netral itu tidak diamati, ternyata itu menjadi menyenangkan, memunculkan keserakahan. Kalau yang netral itu tidak diamati, kemudian menjadi monoton, menjadi membosankan, maka memunculkan kebencian. Maka diamati. Dengan demikian juga membawa kita ke saat ini dan sekarang. Amati perasaan netral tanpa menghakimi, tanpa menganalisa. Dan pada waktu itu kita tahu, ini netral. Jadi harus diingat, mengamati tanpa menghakimi bukan berarti kita tidak ada pengetahuan. Kita ada pengetahuan. Bahwa ini tidak menyenangkan, ini menyenangkan, ini netral, ada pengetahuan. Tetapi batin tidak berpikir-pikir. Nah, selain kita mengamati perasaan, kita juga bisa mengamati berbagai macam gejolak pikiran. Ya, jadi seperti yang tadi yang Eckhart Tolle memberikan sebuah contoh. Jadi alih-alih seseorang itu mengamati, yaitu mencoba mempertahankan argumen yang dia miliki. Nah, alih-alih mengamati itu atau katakan alih-alih seseorang ini berusaha untuk mempertahankan ide gagasannya, cobalah mengamati gejolak pikiran yang muncul, emosi yang muncul. Nah, demikian pula kita bisa mengamati bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Apa itu yang baik atau yang buruk kita amati. Kita amati tanpa menghakimi, sekedar mengetahui. Itu juga cara seseorang untuk bisa kembali ke saat ini dan sekarang. Dan intinya adalah apapun yang kita amati saat ini dan sekarang berkaitan dengan batin dan jasmani, itu bisa dijadikan sebagai objek pengamatan. Amati apapun yang saat ini sedang terjadi, ketahui, sadari sepenuhnya tanpa menghakimi. Hanya sekedar mengamati, hanya sekedar mengetahui. Nah, latihan demikian adalah latihan yang disebut sebagai hidup berkesadaran. Yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan istilah menggunakan sati perhatian. Nah, barangkali seseorang akan berpikir, oh berarti kalau seseorang ini hanya hidup saat ini dan sekarang, tanpa menghakimi, tanpa kemudian menganalisa, berarti seseorang tidak bisa mempunyai planning, tidak bisa mempunyai perencanaan tentang masa mendatang. Wah, orang demikian tidak akan pernah sukses. Orang demikian tidak akan pernah yaitu hidup bahagia di masa mendatang karena hidupnya cuma ya saat ini. Tidak demikian juga. Justru orang yang berlatih untuk hidup saat ini dan sekarang, kalaupun dia harus merencanakan sesuatu mendatang, kalaupun dia harus membuat sebuah planning terhadap apa yang harus dikerjakan pada saat mendatang, dia melakukannya dengan batin yang tenang. Dia melakukannya dengan batin yang sepenuhnya tahu terhadap apa yang dilakukan. Dia melakukannya dengan batin yang tidak ada bias. Betul-betul jernih. Betul-betul tenang. Tahu dengan apa yang dilakukan. Sehingga justru perencanaan, planning yang dia lakukan, yang dia upayakan, itu justru akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Ketimbang seseorang yang batinnya dibiarkan mengelana, berkelana, ketika membuat planning pun juga tidak disadari sepenuhnya, tidak diketahui sepenuhnya. Di situ akan ada bias, suka dan tidak suka, keserakahan dan kebencian. Tetapi orang yang hidup berkesadaran justru ketika harus mempunyai planning, perencanaan pada waktu itu, justru batin yang merencanakan juga batin yang jernih,
batin yang tenang, batin yang sepenuhnya sadar tahu dengan apa yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu, orang yang hidup berkesadaran sesungguhnya adalah seseorang yang tahu apa yang mesti dilakukan terhadap bahkan yang lampau, terhadap yang akan datang, dan tentunya terhadap apa yang saat ini dan sekarang. Sehingga kedamaian, kebahagiaan, ketenangan akan dapat lebih diperoleh orang yang hidup berkesadaran. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hidup berkesadaran itu sangat penting untuk kita latih, untuk kita praktekkan, untuk kita munculkan lagi dan lagi dalam kehidupan kita, sehingga kedamaian akan lebih dapat kita peroleh. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh yang hadir di sini. Semoga kita semua berbahagia. Sabi sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Masih off. Tes, apakah suara saya terdengar, Bante? Ya, silakan, sudah terdengar. Baik, terima kasih banyak Bante atas uraian damai yang telah disampaikan tadi. Sangat menarik sekali topik pada kegiatan Dhammasakaca malam hari ini, yaitu tentang hidup berkesadaran. Baik, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab bagi para hadirin yang hadir di Wihara Dhamma Sundara secara langsung dapat bertanya dengan mic yang telah disediakan oleh panitia. Bagi para peserta yang bergabung melalui Zoom, dapat bertanya melalui chat box atau menggunakan fitur raise hand dan akan kami persilahkan untuk on cam dan unmute. Bagi para peserta yang streaming melalui YouTube, dapat bertanya melalui kolom komentar. Baik, untuk mengawali sesi tanya jawab kali ini, saya ingin bertanya Bante, ini dari pengalaman pribadi saya sendiri Bante. Jadi saya memiliki kebiasaan Bante, misalnya saya ingin menghadapi suatu hal atau masalah yang dimana mungkin saya sebelumnya belum pernah mengalaminya gitu Bante. Dan cenderung saya itu overthinking Bante, jadi memikirkan hal-hal yang kira-kira apakah bakal terjadi atau tidak gitu. Mungkin kalau untuk saya sendiri itu untuk kayak mengantisipasi gitu Bante. Tapi gimana ya Bante? Tapi kadang untuk overthinking ini sendiri juga sebenarnya juga kurang baik gitu Bante. Tapi kalau mau positive thinking atau berpikir yang positif juga ya saya sendiri juga tetap cemas, tetap khawatir gitu Bante untuk menghadapi hal tersebut. Mungkin tidak hanya saya sendiri aja yang mengalami hal-hal seperti itu yang harus yang mungkin cenderung overthinking seperti itu. Mungkin sebagian orang mungkin juga mengalami hal yang sama dengan saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara mungkin positive thinking dengan overthinking itu Bante. Mungkin kadang kalau positive thinking is not always the best choice Bante. Terima kasih Bante. Iya. Yang pertama tentu karena kita pada malam hari ini berkaitan dengan hidup saat ini dan sekarang, maka alih-alih kita itu berpikir-pikir yang sebenarnya belum terjadi, tentang apa yang sebenarnya belum terjadi, ya memang latihan kita harus kembali ke saat ini dan sekarang. Karena disitulah kedamaian, ketenangan yang akan kita peroleh. Kalau kita berpikir-pikir sesuatu yang belum terjadi, seperti apalagi pemikiran buruk yang sebenarnya belum terjadi, nah di situ memunculkan kegelisahan, memunculkan keresahan, kecemasan, ketakutan, dan itu adalah penderitaan. Nah tetapi sulit sekali, karena pikiran kita itu sudah terbiasa untuk berpikir tentang masa mendatang. Pikiran kita itu sudah terbiasa untuk merindukan sesuatu yang belum terjadi. Apakah itu sesuatu yang buruk yang belum terjadi, atau sesuatu yang baik yang belum terjadi. Nah sehingga untuk bisa kembali ke saat ini dan sekarang, memang kita terkadang membutuhkan sebuah perenungan-perenungan.
perenungan-perenungan tentang yaitu manfaat tentang apa yang manfaat tentang hidup berkesadaran terhadap saat ini dan sekarang. Atau perenungan-perenungan tentang bahaya berpikir-pikir tentang yang akan datang yang belum terjadi. Nah, itu yang mesti kita renungkan. Yang mana salah satunya ya kita harus ya katakan meyakinkan batin kita bahwa sesuatu yang belum terjadi itu belum tentu terjadi. Yang kita pikirkan berkenaan dengan masa mendatang itu belum tentu terjadi. Lantas untuk apa kita kemudian menjadi gelisah, menjadi resah, menjadi cemas? Dan yang kedua, renungkan pula bahwasanya yang terpenting adalah kita melakukan yang terbaik saat ini dan sekarang. Artinya kalau kita percaya dengan hukum sebab akibat tidak hanya hukum karma, tetapi semua hal yang muncul itu muncul karena ada sebabnya. Kalau kita percaya dengan hukum sebab akibat yang formulanya adalah sebab yang baik memunculkan akibat yang baik, sebab yang buruk memunculkan akibat yang buruk, maka dengan pemahaman demikian dan kita sudah melakukan yang terbaik, maka kita harus menjadi rileks, menjadi tenang. Saya sudah melakukan yang terbaik. Sehingga ketika apa yang kita lakukan itu yang terbaik, maka hasilnya juga menjadi baik. Kalaupun seandainya ternyata hasilnya kok tidak baik misalnya, ya karena tentunya ada faktor-faktor lainnya yang tidak bisa kita hindari. Tetapi selama sekarang saat ini sudah melakukan yang terbaik, untuk apa kita mencemaskan yang akan datang? Nah, sehingga dengan kita meyakinkan diri kita dengan perenungan-perenungan seperti itu, maka kegelisahan, keresahan itu tidak akan muncul. Nah, kemudian barangkali yang dimaksud dengan yaitu katakan antisipasi, yaitu memang itu penting. Tapi mengantisipasi yang belum terjadi itu bukan berarti kita itu memunculkan pikiran negatif. Mau bagaimanapun, negative thinking itu selalu buruk. Selalu buruk. Dan positive thinking itu selalu baik. Dan mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi itu bukan berarti negative thinking. Belum berarti demikian. Mengantisipasi itu muncul karena apa? Ya memang bisa karena negative thinking, tapi bisa karena positive thinking. Itu berbeda. Jadi mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi berdasarkan kebijaksanaan, itu adalah positive thinking. Sebagai contoh adalah begini. Kita melakukan yang terbaik saat ini. Tetapi kita juga tahu, apapun yang terjadi di masa mendatang, itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Karena kehidupan itu selalu berubah. Kehidupan adalah perubahan. Tidak semua yang kita inginkan sesuai dengan kenyataan. Nah, sehingga apa? Antisipasinya adalah dengan merenungkan demikian, nanti ketika seandainya tidak terjadi sesuai dengan apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, saya tidak menderita. Itu antisipasi. Mengantisipasi the worst. Mengantisipasi yang terburuk dari apa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak menderita. Itu adalah kebijaksanaan. Itu muncul dari apa? Positive thinking. Dan itu sesuatu yang baik. Nah, tetapi kalau kemudian muncul dari negative thinking, kemudian menjadi cemas, khawatir, berpikir-pikir nanti kalau tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan planning kita, waduh, pasti semuanya gagal, semuanya buruk. Seperti seakan-akan dunia menjadi hancur. Nah, kalau sudah demikian, itu artinya negative thinking. Itu mengantisipasi yang sifatnya adalah buruk, membuat kita menjadi cemas. Itu berbeda. Jadi mengantisipasi apa yang belum terjadi, itu bisa berangkat dari positive thinking. Dan itu pasti baik. Tapi kalau negative thinking, itu pasti buruk. Itu formulanya demikian, hukumnya demikian. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik, terima kasih banyak Bante atas jawabannya Bante.
Ini ada pertanyaan dari Zoom Bante, dari saudara Agris. Selamat malam Bante, izin bertanya. Kita pernah melakukan kesalahan di masa lampau dan ada kecemasan terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kecuali meditasi, apakah ada yang harus kita lakukan lagi untuk dapat lebih menguatkan kesadaran dalam menjalani kehidupan ini? Terima kasih Bante. Ya sebenarnya melakukan perenungan, memahami yaitu apa yang terbaik untuk batin kita, untuk memberikan makanan kepada batin kita, itu adalah meditasi. Jadi harus diingat bahwa meditasi itu tidak hanya sekedar seperti duduk, diam, tidak demikian. Memberikan makanan-makanan terhadap batin melalui perenungan, pemahaman yang benar, kemudian kita kembali ke saat ini dan sekarang, itulah meditasi. Nah, dalam hal ini tentunya adalah kita harus selalu merenungkan. Merenungkan bahwasanya apapun yang sudah kita lakukan, itu sudah tidak bisa kita kembalikan. Artinya itu sudah lewat. Kita sudah tidak bisa mengembalikan jam yang sudah terjadi, yang sudah kita lewati. Kita harus meyakinkan batin kita bahwa untuk apa? Kita kemudian harus cemas, khawatir terhadap sesuatu yang sudah lewat, yang sudah tidak bisa kita perbaiki. Sudah tidak bisa kita kemudian kembali ke masa lampau. Nah, alih-alih kita kembali ke masa lampau, yakinkan dalam batin kita bahwa yang penting saat ini, sekarang saya melakukan yang terbaik. Itu saja. Coba bayangkan Anggulimala. Anggulimala sudah melakukan kejahatan yang luar biasa, membunuh ribuan orang. Ya kan, tidak hanya 999 orang, membunuh ribuan orang, bayangkan. Kalau Anggulimala ini tidak mampu melepaskan masa lampaunya, berpikir-pikir cemas, khawatir, gelisah terhadap masa lampau, beliau tidak akan mencapai kesucian arahanta. Tetapi karena beliau mampu meyakinkan batinnya, dirinya, bahwa yang lampau sudah dilewati, mengapa kita kembali ke masa lampau? Sudah tidak ada artinya. A waste of time. Menyia-nyiakan waktu kalau kita berpikir-pikir menyesali yang lampau. Nah, alih-alih menyesali yang lampau, yang penting saat ini sekarang melakukan yang terbaik. Itu saja, melakukan yang terbaik saat ini. Karena sebaik apapun yang lampau, seburuk apapun yang lampau, semua itu sama, sudah lewat. Tetapi yang terpenting adalah saat ini dan sekarang. Seperti Anggulimala, walaupun sudah membunuh ribuan orang, mampu melepaskan yaitu kegelisahan, penyesalan terhadap masa lampau, fokus terhadap yang saat ini dan sekarang, hanya mencapai pencerahan. Dan tidak hanya Anggulimala, banyak yang lainnya juga. Seperti misalnya Ambapali, ya kan, Ambapali selama hidupnya itu adalah sebagai pelacur, bayangkan, sebagai pelacur. Tetapi kemudian menjadi seorang bikuni dan hanya fokus dengan yang saat ini dan sekarang. Coba kalau kemudian berpikir-pikir tentang masa lampau yang hidupnya hanya sebagai seorang pelacur, wah itu penyesalan yang luar biasa. Tetapi tidak demikian. Saat ini yang menjadi fokus yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, itu sudah cukup. Atau misalnya orang lagi, ada seseorang yang mempraktekkan kehidupan seperti anjing, disebut Kukurawatika pada zaman Sang Buddha, datang pada Sang Buddha dan sudah bertahun-tahun itu mempraktekkan kehidupan seperti layaknya anjing. Jadi merangkang, ya merangkak, makan dengan mulutnya dan sebagainya seperti anjing. Datang kepada Sang Buddha. Kemudian bertanya, apakah dengan mempraktekkan praktek seperti saya ini nanti saya bisa terlahir di alam surga? Sang Buddha mengatakan, kalau praktek Anda itu sempurna, ya sempurna, itu Anda akan terlahir sebagai anjing di kehidupan mendatang. Tetapi kalau prakteknya tidak sempurna, malahan terlahir di alam neraka. Nah, waktu itu dia menangis. Karena selama ini berpikir bahwa prakteknya itu yang terbaik membawa kepada yaitu alam surga, ternyata tidak. Nah, tetapi kemudian ia menjadi seorang biku, kemudian ya sudah, yang lampau ya sudah lampau. Untuk apa dipikirkan?
seburuk apapun yang lampau tidak bisa kita kembali, tidak bisa kita kemudian menyesali. Maksudnya ya kita menyesali itu sesuatu yang sebenarnya menyia-nyiakan waktu. Nah, alih-alih menyesali yang lampau, alih-alih menangisi yang lampau, alih-alih khawatir terhadap yang lampau, nah Kukurawatika ini kemudian mempraktekkan kehidupan dengan baik, fokus dengan apa yang saat ini dan sekarang, dan beliau pun juga mencapai kesucian arahanta. Nah, sehingga banyak orang yang dalam kehidupan lampunya itu, dalam kehidupan lampu bukan berarti lampu sebelum ini, tetapi dalam kehidupan yang bukan sekarang, itu melakukan banyak hal-hal yang sebenarnya kadang-kadang jahat sekali. Jahat sekali, tetapi karena mereka mampu untuk kembali ke saat ini dan sekarang, tidak kemudian terseret, terlena, terbawa oleh penyesalan tentang masa lampau, mereka bisa bahkan mencapai pencerahan yang tertinggi. Maka itu yang mesti kita yakinkan dalam batin kita. Demikian ya, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bante. Ini masih dari penanya yang sama Bante. Oh ya, baik. Mohon izin bertanya lagi Bante, suatu rencana yang akan kita buat kadang diikuti oleh harapan akan hasil rencana tersebut, sehingga kita terjebak dalam angan-angan atas rencana tersebut. Bagaimana kita menyikapi agar kita tidak terjebak dalam harapan atau kecemasan terhadap rencana tersebut? Mohon maaf Bante, banyak bertanya. Terima kasih. Ya. Sebenarnya pada saat kita merencanakan sesuatu, kita memiliki sebuah gagasan tentang mendatang, tentu kita juga sadar sebenarnya bahwa ada tujuan. Ada tujuan yang ingin kita capai, itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Jangankan dalam kehidupan duniawi, dalam kehidupan spiritual juga sama kok. Seperti kita sebagai seorang pabajita juga sama, kita praktek seperti ini juga punya tujuan. Tujuannya apa? Adalah untuk mencapai nibbana. Untuk membebaskan batin dari kotoran batin. Itu tujuan. Kita tahu sebelumnya, sadar sebelumnya dengan tujuan kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Dalam kehidupan duniawi juga itu sesuatu yang wajar. Tetapi walaupun ada tujuan, seseorang juga harus memahami, harus menyertakan kebijaksanaan di sana. Kebijaksanaan bahwasanya harus diingat bahwa tidak semua tujuan yang kita inginkan itu harus sesuai dengan kenyataan. Harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan kita menyadari demikian, maka itu antisipasi, kalau tadi saya mengatakan, mengantisipasi demikian. Dengan kita mengantisipasi demikian, dengan dasar kebijaksanaan, maka ketika suatu saat nanti, apa yang kita inginkan ternyata tidak terjadi, yaitu tidak menimbulkan penderitaan. Dan dengan antisipasi demikian, maka dalam proses kita melakukan sesuatu juga tidak memunculkan kecemasan. Tetapi bukan berarti seseorang kemudian menjadi bermalas-malasan dengan apa yang dikerjakan. Tetap dia memunculkan semangat. Tetap dia melakukan yang terbaik. Dalam prosesnya, setiap momennya, setiap waktunya melakukan yang terbaik. Tetapi di saat yang sama juga ada pemahaman bahwa apa yang menjadi tujuan pun juga belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga dalam melakukan sesuatu tidak ada kecemasan, dan ketika pada akhirnya yaitu tidak mendapatkan, misalnya juga tidak ada kecemasan. Dan kalau mendapatkan pun juga itu sudah sewajarnya didapatkan karena memang sudah yaitu memunculkan sebab-sebab usaha-usaha yang memang dilakukan dengan terbaik. Nah, itu kebijaksanaan. Maka yang terpenting adalah ada kebijaksanaan di situ. Ya, sehingga apa? Sehingga kecemasan tidak akan muncul. Dan kalau orang hidup berkesadaran, orang demikian biasanya adalah orang yang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan. Melakukan sesuatu dengan ketenangan, dengan pikiran yang jernih. Dia tahu dari segala sisi, segala aspek, sehingga tidak memunculkan pikiran-pikiran negatif yang tidak kemudian memunculkan penderitaan.
apakah kecemasan, kegelisahan, ataupun ketakutan. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih banyak Bante atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan Bante dari saudari Lorencia Bante. Selamat malam Bante, saya ingin bertanya. Hidup untuk sekarang itu kadang juga menyenangkan dan kadang menyedihkan. Kenapa manusia hanya cenderung mengingat akan kesedihan dan menginginkan kesenangan saja Bante? Mohon penjelasannya Bante, Anumodana. Itulah habit kita. Habit kita itu adalah demikian. Ketika mendapatkan penderitaan itu yang kita ingat terus. Sementara ketika mendapatkan hal yang baik, kadang-kadang tidak kita ingat. Maka ada satu perumpamaan yang diberikan oleh Ajahn Brahm. Jadi diibaratkan seperti seseorang yang melihat tembok, ya. Tembok yang besar, kemudian ada satu batu bata yang dipasang dengan salah. Yang satunya itu semuanya sebenarnya rapi, tapi ada satu yang salah. Nah, kemudian orang fokusnya yang satu itu saja. Melupakan yang banyak yang sebenarnya sudah bagus, sudah baik. Nah, kemudian yang diingat-ingat adalah yang kecil itu. Itulah kebiasaan kita. Yaitu kebiasaan yang tidak baik. Maka alih-alih kita itu berpikir-pikir yang negatif, nah cobalah kita untuk selalu berpikir yang positif. Sekecil apapun kita renungkan yang positif. Maka sebagai contoh, misalnya ini Bante Sariputa. Bante Sariputa pernah memberikan sebuah wejangan. Bagaimana seseorang hendaknya melenyapkan kebencian terhadap orang lain. Nah, dengan cara kita melihat kebajikan orang yang kita benci. Ingat, mengapa kita benci terhadap orang lain? Karena yang kita ingat-ingat adalah keburukan orang tersebut. Wah, dia telah merugikan saya, telah merampok saya, telah yaitu melakukan hal yang tidak baik, mencela dan sebagainya. Itu yang kita ingat. Karena kita mengingat hal yang buruk dari orang tersebut, kebencian yang selalu muncul. Tapi cobalah ingat walaupun satu kebajikan yang pernah dia lakukan. Dia pernah berdana kepada wihara, berdana kepada sangga. Dia juga pernah ikut bermeditasi, dia pernah ikut mempraktikkan atasila. Ingat hal-hal baik yang pernah dia lakukan. Nah, dengan mengingat demikian, maka kebencian, penderitaan tidak muncul. Itu positive thinking. Lantas bagaimana kalau misalnya ternyata orang demikian tidak ada kebajikan sama sekali. Semua perbuatannya buruk, baik ucapan maupun jasmani, semua buruk, tidak ada yang baik. Bahkan Bante Sariputa mengatakan, bahkan dalam hal itu pun juga seseorang jangan memunculkan pikiran yang negatif. Bagaimana? Kita merenungkan seperti kita melihat seorang pengemis. Pengemis itu menderita, tidak punya makanan, tidak punya pekerjaan yang layak. Apakah pantas kita membenci seorang pengemis yang sedang menderita? Nah, demikian pula. Orang yang seluruh perbuatannya itu buruk, sebenarnya orang demikian adalah orang yang sedang menderita. Dan juga orang yang sedang melakukan perbuatan yang nantinya berdampak kepada penderitaan bagi dia. Apakah patut, apakah layak melihat orang yang sedang menderita, kita membenci? Nah, itu yang harus kita ingat. Sehingga apa? Melihat sisi positif dari segala hal, maka kebencian, penderitaan tidak akan muncul. Itu yang mesti kita lakukan. Selalu memunculkan positive thinking. Ada satu lagi. Pada zaman Sang Buddha ada seorang biku bernama Punnamantani Buddha. Nah, Bante ini ingin pergi ke kampungnya sendiri di daerah Sunaparanta untuk melakukan wasa. Ya, menghabiskan masa wasa 3 bulan. Kemudian Sang Buddha bertanya, karena beliau menghadap Sang Buddha,
untuk meminta izin pergi ke kampungnya, kampung halamannya untuk melakukan puasa. Sang Buddha bertanya, tetapi saya dengar orang-orang Sunda Parantai itu orangnya kasar, orangnya tidak punya etika. Nah, nanti bagaimana kalau seandainya mereka itu mengucapkan kata-kata kasar kepada Anda, kepada Puna Mantariputa? Nah, Bhante Puna Mantariputa mengatakan, kalau mereka berbicara kasar kepada saya, tetap saya akan berpikir, wah, orang-orang Sunda Parantai itu sungguh baik, sangat baik, karena mereka tidak memukul saya. Tapi nanti kalau misalnya mereka memukul dengan tangan mereka, kemudian bagaimana? Kalaupun mereka memukul saya dengan tangan mereka, saya akan berpikir, sungguh orang-orang Sunda Parantai itu baik, sangat baik. Karena mereka tidak memukul saya dengan batu, dengan pentungan. Tapi kalau nanti misalnya mereka memukul dengan pentungan, bagaimana? Tetap saya akan berpikir, sungguh baik, sangat baik orang-orang Sunda Paranta. Karena mereka tidak menusuk saya dengan senjata. Loh, kalau misalnya mereka menusuk dengan senjata bagaimana? Tetap saya berpikir bahwa mereka orang-orang yang baik, sangat baik. Karena mereka tidak membunuh saya. Lantas kalau mereka membunuh, tetap saya akan berpikir mereka orang yang baik. Karena sementara banyak para biku yang sebenarnya jijik dengan jasmaninya kemudian terkadang bunuh diri. Menurut saya tidak ada yang membunuh, tapi ada orang yang datang membunuh saya. Berterima kasih. Nah, selalu berpikir positif. Dalam situasi kondisi apapun, kita sebagai umat Buddha diajak untuk senantiasa berpikir positif. Jadi alih-alih kita berpikir negatif terhadap sesuatu yang membuat kita cemas, khawatir, cobalah kita berpikir yang positif. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan tentunya ini juga bagian dari, yaitu adalah kembali ke saat ini dan sekarang. Karena pikiran negatif, negativitas pikiran itu terjadi kalau kita membiarkan batin kita berkelana ke masa lampau ataupun yang akan datang. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bante atas penjelasannya. Ini ada penanya dari Wihara Dhamma Sundara Solo langsung Bante. Baik, Dari saudari Bella Bante. Ya, selamat malam Wandami Bante. Selamat malam. Ya, baik. Ya, saya ingin bertanya Bante, sebelumnya seperti yang ada di Parita kan menjelaskan saya adalah pemilik perbuatan saya sendiri, terwarisi oleh perbuatan saya sendiri, tapi juga ada yang bilang, misalnya begini Bante, orang itu begitu karena perbuatan orang tuanya dulu seperti ini, maka anaknya juga kena karmanya orang tua itu. Nah, pertanyaan saya Bante, karma yang sebenarnya itu yang bagaimana ya Bante? Hasil perbuatan kita sendiri atau itu keterkaitan karma, misalkan kita menjadi anaknya atau orang tuanya atau yang karma itu yang bagaimana Bante? Sebelumnya mohon maaf ini melenceng dari topik. Terima kasih Bante. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, kalau kita berbicara karma ya sesungguhnya masing-masing memiliki karmanya masing-masing. Jadi tidak ada istilah bahwa karma orang tua kemudian anaknya yang menerima buahnya, tidak ada. Atau karma anaknya kemudian orang tuanya yang menerima, juga tidak ada. Atau karma nenek moyang kita yang menerima, juga tidak ada. Masing-masing menjadi pewaris dari karmanya masing-masing. Tidak kemudian karma orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, tidak ada demikian. Tetapi kalau kita bicara keterkaitan karma, itu memang benar. Keterkaitan dalam hal ini. Misalnya apa? Orangnya, misalnya ada seseorang, ada suami istri yang suka berbuat jahat, suka melakukan hal-hal yang buruk. Ya, kemudian karena perbuatan buruknya, kemudian ada seseorang terlahir di keluarga tersebut dengan kelahiran yang misalnya cacat misalnya. Nah, kemudian orang akan berpikir secara sepintas dari apa yang dilihat oleh mata, berpikir, wah itu berarti karena anaknya ini menjadi cacat karena karma orang tuanya, kan begitu. Padahal tidak. Yang terjadi adalah
anaknya terlahir cacat itu disebabkan karena perbuatan dia sendiri. Perbuatan dia di masa lampau kemudian membuat dia terlahir di keluarga yang kurang beruntung, dia cacat. Dan orang tuanya karena perbuatan buruknya ini kemudian memiliki misalnya anak yang kurang beruntung, anak yang cacat, misalnya demikian. Keterkaitan karma, tetapi sebenarnya pada akhirnya adalah masing-masing seseorang itulah yang memiliki karmanya masing-masing. Hanya karma yang sifatnya adalah sama itu berkumpul. Atau dengan istilah lain adalah unsur yang sama itu berkumpul. Itu yang terjadi. Jadi bukan ini karma orang tua, bukan karma anak. Maksudnya orang tua, karma orang tua kemudian ke anak, tidak. Tetapi si anak juga memiliki karmanya sendiri, sehingga terlahir di keluarga demikian, dan orang tuanya juga karena perbuatan jahatnya, kemudian memiliki anak yang demikian. Nah, itu yang terjadi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Baik, terima kasih banyak Bante atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari saudari Lorencia Bante. Selamat malam Bante, apakah kesadaran yang terbagi menjadi ke beberapa objek seperti mungkin multitasking adalah hal yang salah? Berarti manusia itu lebih baik hanya memiliki kesadaran terhadap satu objek. Terima kasih, Bante. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat proses dari pikiran, dalam satu kesadaran itu harus ada satu objek, dan pasti ada satu objek. Itu pasti. Tetapi karena kesadaran kita itu sangat cepat bergerak, dari kesadaran mata, ke telinga, ke hidung, ke lidah, ke jasmani, ke pikiran sangat cepat bergerak, sehingga seakan-akan multitasking. Seakan-akan dalam satu momen ada banyak objek yang diperhatikan. Seakan-akan demikian. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah setiap momen kesadaran, di situ ada satu objek. Ketika kita melihat dengan mata, maka sebenarnya telinga kita itu tidak berfungsi. Lidah, hidung kita tidak berfungsi. Hanya ada satu objek, yaitu kesadaran, yaitu objek mata. Demikian pula pada saat kita mendengar, kesadaran lain juga tidak berfungsi, hanya yaitu mendengar saja. Tetapi karena kesadaran kita bergerak dengan cepat, maka seakan-akan dalam satu momen banyak hal yang diperhatikan. Dan itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan. Yang terpenting adalah apapun hal yang terjadi saat ini dan sekarang, walaupun itu seakan-akan perubahannya begitu cepat, kita tahu apa yang sedang terjadi. Kita tahu apa yang pada waktu itu sedang muncul. Itu saja, tidak masalah. Dan apapun yang sedang terjadi, melatih batin untuk tidak melekat. Jadi seperti ada sebuah perumpamaan. Nah, jadi begini, memang dalam sebuah kita melatih kesadaran, ya kita melatihnya dengan apa? Dengan kita melakukan sesuatu dengan lebih pelan, dengan lebih yaitu tersadari. Tetapi bukan berarti pada saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seakan-akan multitasking itu tidak ada kesadaran. Tidak berarti demikian. Jadi diibaratkan seperti ini. Kalau seseorang pada saat awal dia melatih untuk menulis dan membaca, wah dia itu sulit sekali. Dia harus betul-betul memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang dilakukan. Menulis A pelan-pelan, B pelan-pelan, C pelan-pelan, baru kemudian mencoba untuk melafalkan BU, BU, DID, kemudian balik lagi, lupa lagi, kemudian diulangi lagi, Budi, dan seterusnya, pelan-pelan. Melakukannya dengan kesadaran. Tetapi ketika seseorang sudah ahli, sudah terampil untuk membaca menulis, bahkan ketika dia menulis sambil melihat, tulisannya tidak ada kesalahan. Nah, tidak ada kesalahan. Demikian pula kesadaran juga sama. Awalnya seseorang melakukannya dengan pelan-pelan. Tetapi pada saat dia melatih lagi dan lagi, maka bahkan dalam
pengalaman-pengalaman yang tampaknya multitasking ini, yang tampaknya berhamburan ini, seseorang mampu bisa untuk menyadari tanpa menghakimi, tanpa melekati. Maka diibaratkan seperti apa? Seperti ketika seseorang ini mengadakan sebuah pesta. Kemudian dalam pesta tersebut, orang tersebut mengundang tamu utama, misalnya Pak Presiden. Itu tamu utama, Pak Presiden. Tetapi dalam pesta tersebut sebenarnya banyak tamu yang datang. Banyak. Dari kerabatnya, dari teman bisnisnya, mungkin dari menteri-menteri lain. Banyak yang datang. Tetapi orang yang mengundang, yaitu orang yang menjadi tuan rumah dalam pesta tersebut, mengundang tamu utama, ya dia selalu dengan tamu utamanya, yaitu Pak Presiden. Tetapi apakah walaupun dia dengan tamu utamanya Pak Presiden, dia tidak menyadari tamu-tamu lain? Dia sadar sepenuhnya. Dia tahu tamu-tamu lain, siapa ini, siapa itu, dia tahu. Bahkan ketika ada kerabatnya datang atau teman bisnisnya datang, say hello, dia pun juga menjawab hello. Tetapi fokus dia tetap kepada Pak Presiden sebagai tamu utama. Tapi di saat yang sama dia pun juga menyadari ada tamu-tamu lainnya. Dan dia tidak kemudian merasa terganggu dengan kondisi situasi yang sepertinya berhamburan, sepertinya multitasking, tidak terganggu. Demikian pula pada saat kita itu hidup berkesadaran, pada akhirnya batin yang tenang, batin yang damai itu pun juga tidak terganggu dengan objek-objek pikiran yang sepertinya berhamburan, sepertinya itu multitasking. Tidak akan terganggu. Dia sadar dengan nafasnya, dia sadar dengan jasmaninya, tetapi dia pun juga ada kalanya menyadari objek-objek lainnya tanpa batinnya terganggu. Seperti tuan rumah yang mengadakan pesta, seperti seseorang yang menulis sambil melihat tulisan. Tidak terganggu dengan objek-objek lain dan tidak ada kesalahan. Dan itu sama dengan orang yang melatih, yaitu hidup berkesadaran. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban yang dapat dipahami. Baik, terima kasih banyak Bante atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari YouTube Bante, dari saudara Joleo. Wandami Bante, bagaimana menghadapi keraguan di dalam latihan bermeditasi? Terkadang ingat teknik ini, terkadang teknik itu, sehingga ini membuat keraguan dan menjadi tidak tenang. Bahkan sampai muncul keengganan untuk tidak mau bermeditasi. Terima kasih Bante. Iya. Yang pertama harus kita yakinkan bahwa meditasi yang kita praktikkan mempunyai satu tujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Dan apapun bentuk meditasinya. Dan dari manapun bentuk meditasinya. Apakah dari guru ini, guru itu, dari pembimbing ini, pembimbing itu. Dan juga apapun jenis meditasinya, apakah meditasi samatha atau vipassana, apakah vipassana itu dengan memperhatikan jasmani, dengan memperhatikan perasaan, atau dengan memperhatikan batin, apapun prakteknya, kalau memang tujuannya adalah demi melenyapkan kotoran batin, seharusnya keraguan di situ tidak muncul. Ya tentu dalam hal ini adalah meyakinkan batin kita, memahami dengan benar melalui pengalaman kita bahwa meditasi yang kita praktekkan itu adalah untuk penyerapan kotoran batin. Sehingga kita bisa memilih satu di antara banyak jenis meditasi. Dan kita fokuskan ke sana. Nah, kita letakkan yaitu perhatian kita ke sana, bahwa ini adalah meditasi yang tujuannya untuk melepaskan kotoran batin. Dan itu harusnya keraguan demikian tidak muncul lagi. Ya, jadi tidak perlu kemudian kita itu ya kemudian merasa ragu-ragu mana yang terbaik, mana apakah meditasi ini yang paling baik, apakah ini kurang baik, apakah ini sebenarnya tidak bermanfaat. Tidak. Sang Buddha memberikan banyak bimbingan meditasi kepada orang-orang yang berbeda dengan objek meditasi yang berbeda-beda. Bahkan dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya satu, adalah pelenyapan kotoran batin. Diibaratkan seperti misalnya tujuan kita adalah ke Jakarta. Ada yang datang dari Pekanbaru,
ada yang datang dari Banjarmasin, ada yang datang dari Bali, ada yang datang dari Australia, tetapi tujuannya adalah satu. Dan apapun jalan yang ditempuh, asal tujuannya adalah penyelunyapan kotoran batin, dan memang itu adalah untuk penyelunyapan kotoran batin, seharusnya keraguan itu tidak muncul di sana. Ya, itu yang harus kita yakinkan dalam batin kita pada saat kita bermeditasi. Ya, saya kira demikian. Baik, terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube dari Romo Joni Chandra Bante. Wandami Bante, bukankah berpikir positif berlebihan tidak bijaksana? Bukankah lebih bijak untuk berpikir secara realistis? Terima kasih banyak Bante. Saya kira berpikir positif harus realistis. Yang namanya positive thinking itu adalah pikiran-pikiran yang sifatnya bermanfaat. Dan yang bermanfaat tentunya adalah sesuatu yang realistis. Dan saya tidak melihat ada sebuah perbedaan di sini antara berpikir yang realistis dengan berpikir yang positif. Karena kalau positif pasti sesuatu yang sifatnya adalah real, sifatnya adalah realistis. Saya kira demikian ya. Barangkali mungkin ada yaitu contoh mana yang positif, mana yang realistis, tetapi untuk saya pribadi ya positif dan realistis seharusnya tidak bertentangan. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak Bante. Ini ada pertanyaan terakhir Bante dari Ibu Nani. Selamat malam Bante, saya mau bertanya. Misal dalam berlatih meditasi sudah terbiasa dilakukan selama 30 menit. Bagaimana caranya memotivasi diri untuk menambah waktu berlatih Bante? Terima kasih Bante. Ya, tentunya dalam hal ini harus merenungkan. Bisa kita menggunakan sebuah perenungan. Perenungan bisa dari dua hal, yaitu perenungan tentang bahaya, atau dalam bahasa Pali adhinawa, dan kedua adalah perenungan tentang manfaat atau anisangsa. Yang dimaksud dengan perenungan tentang bahaya adalah bahaya apapun, misalnya bahaya tentang bahaya kotoran batin, bahaya tumimbal lahir, bahaya penderitaan ketika harus selalu mengembara dalam alam tumimbal lahir. Nah, merenungkan bahaya-bahaya demikian, maka bisa memunculkan motivasi. Atau misalnya merenungkan bahaya mengenai usia tua, sakit, dan kematian. Ya, artinya merenungkan bahwa nanti kalau sudah berusia tua sulit sekali untuk bisa bermeditasi. Sekarang sudah tua tapi belum sakit. Nanti kalau sakit sulit sekali untuk bermeditasi. Kemudian ini sudah sakit tapi kan belum mati. Kemudian merenungkan tentang kematian. Nanti kalau ketika sudah meninggal, sudah mati, tidak tahu kemana kelahiran yang akan dijalani. Nah, sehingga apa? Dengan merenungkan bahaya-bahaya inilah memunculkan motivasi. Saatnya sekarang untuk bermeditasi. Atau memunculkan apa? Perenungan tentang anisangsa, tentang manfaat dari meditasi. Manfaat dari mengembangkan batin, manfaat dari memunculkan pikiran-pikiran yang bermanfaat, pikiran-pikiran yang positif. Nah, manfaat dari kita melatih batin kita. Yaitu manfaatnya apa? Untuk mendapatkan kedamaian, baik secara duniawi maupun spiritual. Manfaatnya adalah untuk terbebas dari segala bentuk duka penderitaan. Nah, dengan melihat yaitu bahaya dan juga manfaat, itu akan bisa memunculkan motivasi dalam kita bermeditasi. Maka ada kalanya perenungan sangat baik untuk kita lakukan agar motivasi, ya ketergugahan batin bisa muncul dalam kita ya proses bermeditasi. Ya, saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bante. Mohon maaf Bante, apakah masih boleh bertanya lagi Bante? Ini ada satu pertanyaan lagi. Iya Bante. Dari Romo Joni Bante. Baik, silakan. Ya. Wandami Bante, seringkali saat kita menerima telepon, ada orang yang mengajak bicara, tetapi kita tidak bisa memahami apa yang dibicarakan. Bagaimana menjelaskan fenomena ini Bante? Terima kasih. Ya, kalau tidak bisa memahami, let it go.
kan tidak bisa memahami ya. Jadi kalau tidak bisa memahami ya sudah, lepaskan saja. Atau kalau tidak bisa memahami ya kita meminta dia untuk mengulangi dan menjelaskan dengan pelan ya, dengan apa lebih jelas lagi gitu kan. Tapi kalau tidak bisa sudah dijelaskan kok, misalnya memang kita belum memahami ya sudah, kita let go, kita lepaskan saja. Ya begitu. Ya kalau mungkin yang mendengarkan mungkin akan marah, tidak suka, tetapi ya tujuan kita tidak demikian. Ya kita bilang saja, karena saya tidak paham dengan pertanyaannya, tidak paham dengan apa yang dibicarakan, ya tidak bisa komen, tidak bisa merespon. Nanti malahan kalau merespon dengan sesuatu yang tidak kita pahami, malahan nanti salah. Nanti malahan menjerumuskan. Nah, sehingga ya kita apa adanya saja. Ya kita tidak berusaha untuk katakan mencoba untuk supaya kelihatan bahwa kita paham dengan apa yang dibicarakan, kemudian kita ya memberikan jawaban yang sebenarnya justru malahan tidak sesuai. Tapi kita berusaha untuk apa adanya saja. Ya, demikian ya. Romo Joni, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bante. Karena adanya keterbatasan waktu, jadi untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini dicukupkan sekian. Bagi para hadirin yang mungkin tadi belum sempat bertanya, dapat bertanya kembali di kegiatan Dhamma Kaca berikutnya. Anumodana kepada Yang Mulia Bante Santacito yang telah menyampaikan uraian dhamma yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga dengan apa yang telah disampaikan tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua. Begitu